Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Dan apakah masih berpuasa sampai saat ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Dan pertahankan puasanya sampai di akhir bulan Ramadan. Teman-teman, kali ini Ibu Guru mau bercerita untuk teman-teman. Judulnya adalah Rusa yang Sombong. Nah, dengarkan ya teman-teman. Ini dia. Pada suatu hari di hutan, ada rusa mencari makan teman-teman sambil bernyanyi. Aku adalah seekor rusa, kakiku empat, lariku cepat. La 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 la. Sampai di suatu perjalanan dia bertemu dengan seekor kelinci dan musang teman-teman. Rusa pun berkata kepada kelinci, "Hai kelinci, apakah kamu tahu kakiku ini panjang loh dan langkahku ini lebar, maka lariku sangat cepat. Apakah kamu bisa menandingi aku?" Kemudian kelinci pun menjawab, "Hei musang, hai rusa, apakah kamu juga tahu kalau aku ini hewan kecil? Kakiku pendek, jadi langkahku gak bisa selebar kamu, lariku gak bisa cepat." Kemudian rusa pun berkata, "Aku sudah tahu, cuma aku ini kan pengen mengetes kamu aja. Akulah yang tercepat di hutan ini." Kemudian di setiap perjalanan teman-teman, dia merasa bangga akan kemampuannya itu bisa berlari cepat. Nah, sampai kemudian dia bertemu dengan teman-teman yang lain dan berkata, "Teman-teman, aku ingin mengadakan lomba lari yang paling tercepat. Ayo, siapa yang mau ikut? Besok datang ya di arena ini." Nah, kemudian teman-teman, hewan-hewan yang lain tidak ada yang datang. Yang datang cuma siput. Nah, rusa pun berkata, "Hei siput, kok cuma kamu aja yang datang?" Siput pun menjawab, "Iyalah, aku ingin menguji kamu. Aku ingin ikut lomba tercepat," kata siput. "Alah, kamu pasti jelas-jelas kalah nanti." Kemudian teman-teman siput mendukung teman-teman. Ada musang, ada kupu, ada tupai, ya teman-teman ya. Acara lomba pun dimulai. 1, 2, 3, mulai. Nah, si rusa pun berlari dengan kencang, ketoprak, 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 ketoprak. Tapi yang siput pun juga tidak mau kalah teman-teman. Dia berusaha untuk berjalan cepat. Krumuk, 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 ya. Nah, tapi alhamdulillah siput pun meskipun dia jalannya krumuk, 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 pendukungnya banyak teman-teman. "Ayo siput, kamu bisa. Ayo siput, semangat ya." Nah, sampai di suatu perjalanan, rusa pun melihat perkebunan timun Pak Tani.
dia pun tergoda teman-teman. Akhirnya dia mampir ke kebun timun itu untuk memakannya. Dimakannya satu. Nyam 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 nyam. Wah, enak ternyata timunnya. Aku makan lagi aja lah. Nyam 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 nyam. Nggak terasa teman-teman, semua timun yang ada di kebun itu dimakan. Akhirnya menyebabkan kenyang dan tertidur rusanya teman-teman. Paling siput itu masih di belakang, lambat nian. Dah, aku tidur aja dulu lah. Nah, dia tertidur teman-teman. Tidur di perkebunan timun tadi. Nah, ini kemudian siput pun melihat rusa tidur. Rusanya tidur? Ya, dia pasti kekenyangan karena makan timun. Aku harus cepat bergegas, aku tidak tergoda. Nah, aku harus cepat bergegas menuju finish teman-teman. Cepet ya. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah dia ke garis finish, garis terakhir. Alhamdulillah siput pun menang teman-teman. Dan sampai sore si rusa baru sadar, terbangun dia teman-teman. Kok sudah sore? Aduh, aku tadi ikut lomba berlari ya. Aku harus segera sampai finish. Dia cepet ketak. Tapi aku kok nggak melihat siput, mungkin masih di belakang. Udah, aku langsung cepet aja, laju aja sampai finish. Ketoprak. Ternyata teman-teman, dia terkejut melihat siput sudah sampai tujuan. Tidak, kata rusa. Akhirnya rusa pun menyesal karena tadi makan kekenyangan. Nah, sampai di sini teman-teman cerita ibu guru. Yang bisa diambil hikmahnya dari cerita ibu guru, kita tidak boleh sombong atas kemampuan kita ya. Karena apa? Kita kalau sombong bisa jadi kita lengah teman-teman. Akhirnya kita terkalahkan oleh yang lain. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan, kita harus tetap rendah diri ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kalau dengan teman-teman yang lain kita harus saling menyayangi. Karena ada hadisnya kan teman-teman. Ada yang tahu hadis kasih sayang? Iya, malah yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Makanya jangan sombong. Orang yang sombong itu tidak akan disayangi yang lain, ya, tidak punya teman. Tapi kalau orang yang rendah diri teman-teman, rendah hati, jadi teman-teman, hikmah yang bisa diambil dari cerita ibu guru tadi adalah kita tidak boleh sombong, karena sombong itu bisa menyebabkan kita lengah dan kita tidak mempunyai teman-teman sahabat. Oke.